Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang laki-laki berusia 40-an yang mengalami keterbelakangan mental karena kecerdasannya sangat rendah. Meski begitu, ia memiliki seorang putri berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir ini sangat menyayangi putri satu-satunya. Peristiwa tragis itu bermula ketika putrinya sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor bulan di toko. Karena belum hari gajian, dia dan putrinya hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Namun betapa kecewanya dia dan putrinya karena tas Sailor Moon dibeli oleh seorang gadis dan orang tuanya. Dia nekat masuk ke toko dan meminta untuk tidak membeli tas Sailor Moon. Namun sayang, ayah dari anak yang membeli tas tersebut adalah seorang komisaris jenderal polisi yang sombong dan langsung menghajarnya. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang. Putri komisaris jenderal ternyata baik hati. Setelah gajiannya, putri komisaris jenderal menemuinya dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Tapi disinilah bencana dimulai karena dalam perjalanan, putri komisaris jenderal terpeleset dan meninggal. Dia dituduh membunuh putri komisaris jenderal karena dahi putri komisaris itu terluka dan di samping kepalanya terdapat batu bata sehingga dia dituduh memukul kepala putri komisaris jenderal dengan batu bata padahal batu bata itu jatuh dengan sendirinya di atas kepalanya ketika dia jatuh. Dia juga dituduh tidak hanya membunuh tetapi juga memperkosa putri komisaris jenderal. Karena kecerdasannya sangat rendah, dia tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela diri. Komisaris jenderal mengancam akan membunuh putrinya jika dia tidak menuruti perintahnya. Ia terpaksa menuruti komisaris jenderal meski divonis hukuman mati di pengadilan. Untuk menunggu eksekusi hukuman mati, ia mendekam di sel nomor 7 yang merupakan penjara bagi narapidana berbahaya dengan pengamanan yang sangat ketat. Saat dia di penjara, putrinya ditempatkan di panti asuhan. Di sel nomor 7, ia dicampur dengan 5 napi kelas kakap lainnya, seorang preman penyelundup tapi buta huruf yang merupakan pemimpin para napi di sel nomor 7. Akibatnya, ia dipukuli oleh 5 napi lain di sel nomor 7 dan terus berlanjut. Untuk dibenci, pada acara religi tersebut, diadakan paduan suara anak-anak panti asuhan dan kebetulan putrinya juga ikut di dalamnya. Temannya berhasil menyelundupkan putrinya ke dalam sel nomor 7 dengan memasukkan putrinya ke dalam kotak roti. Tiba-tiba pendeta di acara keagamaan itu tiba-tiba terkena serangan jantung sehingga anak panti pulang lebih awal dan diperkirakan akan kembali ke penjara dalam 2 hari, dan kelima temannya gagal mengembalikan putrinya ke panti karena terlambat ke panti. Mengantarkan putrinya ke rombongan. Akibatnya putrinya tinggal lebih lama di sel nomor 7 dan akan sangat berbahaya jika tertangkap. Para narapidana berusaha mati-matian agar putrinya tidak ketahuan oleh penjaga penjara. Akibatnya, putrinya ditemukan oleh sipir, putrinya dikembalikan ke panti asuhan dan dia dipindahkan ke sel lain yang sempit dan tidak nyaman. Kemudian kepala penjara juga berubah menjadi sahabatnya. Pasalnya, ia berhasil menyelamatkan kepala lapas saat terjadi kebakaran di dalam lapas. Kepala lapas mengajukan permohonan sidang ulang untuknya karena belum ditemukan bukti kuat bahwa ia telah membunuh dan memperkosa. Perjuangan kepala penjara berhasil karena disetujui untuk diadili ulang. Namun semua kerja keras kepala penjara dan teman-temannya sia-sia karena komisaris jenderal polisi tetap tidak mau melepaskannya. Alhasil, ia tetap divonis mati dan eksekusinya akan dilakukan pada tanggal 23 Desember tepat di hari ulang tahun putrinya. Tiba saatnya dia dieksekusi pada tanggal 23 Desember. Suasana jelang eksekusi mengharukan antara dia dan putrinya. Akhirnya dia dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, putrinya tumbuh menjadi gadis cantik dan bekerja sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, ia berusaha membersihkan nama baik mendiang ayahnya. Akhirnya sidang ulang diadakan dan dia berjuang mati-matian dengan bantuan 5 teman penjara ayahnya. Kelima sahabat ayahnya tidak lagi menjadi tawanan dan telah bertaubat menjadi orang baik. Dengan bantuan sahabat ayahnya dan kepala penjara sebagai saksi, dia akhirnya menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa ayahnya tidak bersalah. Akhirnya, ia mampu membuktikan bahwa meski almarhum ayahnya bukanlah seorang pembunuh dan pemerkosa anak. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.